Bab 159. Ramal dirimu sendiri. Direktur Sa langsung ketakutan hingga kencing di celana. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa 5 orang Grandmaster bahkan sama sekali tidak berdaya di hadapan Erik. Seorang anak muda yang berusia 20 tahunan bagaimana mungkin bisa punya kemampuan sehebat itu? Tuan Qin. Direktur Sa langsung berlutut di lantai dan menghapus keringat dingin sambil meminta ampun. Aku bersedia menghadiahkan pedang ini kepadamu dan memberikanmu 200 miliar dolar. Mohon ampuni nyawaku. Erik berekspresi marah dan mengelengkan kepalanya. 200 miliar dolar sudah bisa mengganti nyawamu. Ekspresi Direktur Sa langsung kaki. Dia bergegas berubah perkataan. Tidak, aku akan memberikan semua hartaku kepadaku. Asalkan kamu bisa mengampuniku. Tidak perlu. Erik mengelengkan kepalanya. Aku tidak kekurangan uang. Direktur Sa masih ingin mengatakan sesuatu, namun sudah terlambat. Erik menepuk tangannya di atas kepala Direktur Sa dan langsung menghancurkan kepalanya. Setelah itu, Erik berjalan ke hadapan Kimi dan memasukkan Eriki ke dadanya. Sejenak kemudian, badan Kimi langsung perlahan pulih. Dia bernafas ngos-ngosan dan berkata, Tuan Qin sungguh adalah dewa di dunia manusia, tidak hanya punya kemampuan yang hebat, dan bahkan punya ilmu pengobatan yang begitu hebat. Ilmu pengobatan. Erik mengerutkan keningnya, apakah kalian para pejuang tidak bisa melakukannya? Kimi berkata, kami mana punya kemampuan seperti begitu, baik segimanapun juga kami juga hanya bisa menjamin badan kami tidak terkena penyakit, sedangkan mengobati orang lain, itu sama sekali tidaklah mungkin. Erik langsung sadar, selama ini dia mengira semua pejuang bisa mengobati orang lain, ternyata tidak seperti begitu. Setelah mengambil pedangnya, Erik lalu pergi. Di kota Yun ada sebuah kuil yang sangat terkenal. Kuil ini tidaklah besar namun berada di gunung yang tinggi. Kuil ini terkenal karena di gunung ini ada seorang Master, dan setelah Master itu, adalah kediaman Xuan Min yang terkenal. Master, apakah Anda bisa melihat nasib keluarga Sen? Faustina berlari melompat-lompat ke hadapan masternya. Master menyipitkan matanya dan melirik Faustina, polos dan tidak tercemar dengan dunia awam, sungguh baik sekali. Wajah Faustina merah karena dipuji, dia berkata, terima kasih Master atas pujiannya, Anda masih belum menjawab pertanyaanku. Masternya tersenyum, keberuntungan keluarga Sen setidaknya bisa diperpanjang 30 tahun, namun butuh Nona mengorbankan sesuatu. Apa itu? Faustina bergegas bertanya. Master tertawa, dia melambaikan tangannya, dan ada seorang muridnya langsung datang. Bawa Nona ini pergi, kata Master itu. Faustina mengerutkan keningnya, Master, aku mau dibawa kemana? Master tersenyum, tentu saja untuk memperpanjang keberuntungan keluarga Sen kamu, butuh 1 tetes darah segar dari Nona, ikutlah dia akan memberitahumu. Faustina sangatlah polos, dia sama sekali tidak memikirkannya dan langsung setuju. Dan pengawalnya setelah ragu-ragu lama, dia tiba-tiba berlutut dan berkata, Master, aku ingin bergabung di kediaman Xuan Min. Master sedikit mengerutkan keningnya, dia berkata dengan sedikit kaget, mengapa kamu ingin bergabung di kediaman Xuan Min? Aku ingin belajar ilmu sihir. Lelaki muda itu berkata dengan panik, aku sudah sangatlah mencita-citakan kediaman Xuan Min sangat lama, semoga Master bisa menyetujuiku. Di mata Master terlihat sedikit tatapan kejam dan menghilang dalam sekejap, Dai tersenyum sambil memegang jenggotnya, baik, kamu ikut Nona kamu saja. Terima kasih Master. Lelaki muda itu langsung senang dan ikut saja. Setelah mengikuti murid Master itu, mereka melewati gunung. Semakin mereka jalan, sekitar mereka semakin tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tidak tahu apakah bocah itu sudah datang atau belum. Faustina tiba-tiba teringat dengan Erik. Pengawalnya berkata, bocah itu merusak nama baik kediaman Xuan Min. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti akan menghabisinya. Faustina tidak berkata apapun, pemikirannya sama seperti anak muda. Untung saja tidak datang bersama dia, jika tidak Master pasti tidak akan membantuku. Pikir Faustina dalam hati. Sudah sampai. Di saat ini, mereka bertiga tiba di depan sebuah gua. Gua itu ditutup menggunakan pagar besi, dari dalam sana terdengar suara jeritan wanita.
Di sisi lain gua masih ada banyak hewan-hewan berbisa dan membuat orang merasa seram. Ini, apa maksudnya ini? Faustina sangatlah kaget. Murid itu mencibir, tentu saja untuk memperpanjang keberuntungan keluargamu. Seusai berkata, kedua orang itu langsung merasa semakin buyar. Setelah itu, mereka langsung pingsan. Ketika mereka terbangun lagi, mereka sudah dikurung di dalam gua. Mengapa bisa begini? Faustina yang dari kecil dijaga dengan baik mana mungkin pernah bertemu dengan kondisi seperti begini. Dia melihat adegan di sekelilingnya dan ketakutan hingga mulai menangis. Kalian juga baru ketipu kesini kan? Di saat ini, di samping Faustina ada seorang wanita yang berambut panjang berkata. Faustina seolah menemukan penyelamatnya. Dia bergegas menatapinya. Kakak, ada apa ini? Wanita itu mengerutkan keningnya. Dasar bodoh, masih percaya sama master-master. Kediaman Xuanmin ini adalah aliran jahat yang terkenal. Mereka spesialis dalam menggunakan darah kalian para wanita muda untuk memelihara binatang berbisa. Ekspresi Faustina berubah. Dia bertanya dengan nada menangis, kakak, lalu harus bagaimana ini? Harus bagaimana? Wanita itu menghempaskan nafasnya. Bisa bagaimana lagi? Hanya bisa berdoa kehidupan depan kamu bisa punya otak. Di depan kuil, ada antrian yang sangatlah panjang. Ada banyak orang yang datang karena mendengar namanya, hanya demi diramal oleh master saja. Tidak disangka di zaman sekarang masih ada pembohong seperti begini. Erik melihat antrian yang panjang, dia mengelengkan kepalanya. Di sini berada di perbatasan, pengontrolan juga sedikit lebih tidak ketat. Kimi menjelaskannya. Erik menatapi wanita yang tidak tahu dan menghempaskan nafasnya dalam hati. Kediaman Xuanmin. Entah sudah mencelakakan berapa banyak orang. Ayo pergi. Erik melangkah ke tangga dan langsung pergi ke arah atas sana. Ada apa dengan kamu ini? Apakah kamu tidak tahu harus antri? Sungguh tidak beretika. Kami sudah antri begitu lama, kamu tidak malu untuk nyelak antrian. Pak tua itu dan juga bocah kecil itu, segera turun. Erik tidak mempedulikannya, dia langsung berjalan hingga ke hadapan master. Master, apakah kamu bisa meramal? Erik meletakkan kedua tangan di belakang badannya dan berdiri di hadapan master dan bertanya kepadanya. Master berkata tanpa mengangkat kepalanya, pergi antri. Apakah dengar itu tidak? Master suruh kamu pergi baris. Segera turun, jangan membuat master marah. Jika master marah, kami tidak akan melepaskanmu. Erik tersenyum, Master, apakah ramalanmu jitu? Master menghempaskan nafasnya, jika tulus maka akan jitu. Di saat kamu mengatakan kata ini, kamu sudah dihalangi di luar pintu oleh para dewa. Kamu pergi saja, aku tidak akan meramal untukmu. Erik mengelengkan kepalanya, kamu salah paham, aku ingin kamu meramal untuk dirimu sendiri. Master, apakah menurutmu hari ini kamu akan ada bencana darah? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.